Kalau misalnya D1-nya uptrend, H1-nya downtrend, kita perlu pilih yang mana? Apakah D1 Mas atau H1? Ini karena beda. Nanti jadinya tabrakan nggak nih kira-kira? Nah, kalau teman-teman menggunakan 4 EMA sebagai indikator untuk membaca sebuah tren, berarti teman-teman, para EMA ini fokus di time frame eksekusi. Di H1-nya uptrend, di D1-nya downtrend. H1 berarti buyer, D1 berarti seller. Nggak tabrakan emang transaksinya, yang satu buy, yang satu sell gitu kan. Nah, itu nanti kita bahas coba di akhir sesi ini. Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV. Bareng sama saya Arya, saya adalah seorang trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di dalam video ini kita akan ngejawabin beberapa pertanyaan yang sering banget masuk ke live YouTube, ke komen-komen di video YouTube, ke Instagram, bahkan sampai direct message langsung ke saya. Kira-kira banyak banget pertanyaannya kayak gini. Mas, ini mengenai tentang tren. Baiknya kita baca tren itu di daily atau D1 atau H4 atau H1. Lebih baik pilih yang mana nih? Dan yang kedua ada pertanyaan juga yang sering banget ditanyain. Kalau misalnya saya baca di D1 nih Mas, ini trennya sedang up. Tapi pas saya pindah ke time frame H1, ini kok jadi berubah jadi downtrend, yang awalnya uptrend di daily, di H1-nya downtrend. Nah ini harus pilih yang mana? Harus ngikutin yang D1 kah? Atau yang di H1? Kira-kira kayak gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang nonton video ini punya problem yang sama, mungkin teman-teman masih menemukan kebingungan yang sama tentang baca tren, pastiin untuk nonton video ini sampai akhir. Karena kita akan bahas tuntas biar teman-teman gak bingung lagi. So, kita langsung bahas aja. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke dalam trading view. Nah, kita akan bahas dulu tentang konsep dari tren itu gimana sih sebetulnya. Karena tren ini adalah salah satu staking probability yang paling penting yang perlu kita ikuti ketika membuat sebuah trading plan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kita mencari zonanya, kita perlu tahu dulu tren di dalam market tersebut ini sebenarnya lagi apa sih trennya gitu. Karena ya ini untuk mengantisipasi kita berlawanan dengan tren di dalam market, ya kan nggak mungkin juga kalau misalnya marketnya lagi condong ke atas kita malah sell, terus misalnya marketnya condong ke bawah kita malah buy. Ini jadi kontradiktif akhirnya. Nah, kalau ngobrolin tentang tren teman-teman, ini sebetulnya ada 3 konsep atau ada 3 aspek yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan para EMA. Ya, para EMA ini meliputi EMA 20, EMA 50, EMA 100, dan EMA 200. Ini masuk ke dalam 4 EMA. Yang kedua, kita bisa menggunakan iTrend. Yang ketiga, kita bisa menggunakan market structure. Nah, tapi untuk di video kali ini kita akan bahas di para EMA aja dan mungkin nyerempet dikit ke iTrend lah gitu. Jadi biar durasinya nggak terlalu panjang teman-teman. Oke gini, konsepnya yang perlu dipahami lebih awal adalah kita kan mau nih, fungsinya kita membaca sebuah tren ini untuk menentukan hari ini kita mau jadi seorang buyer atau seller. Kan pertanyaannya seperti itu pasti ketika kita mau entry. Nah, pertanyaan ini bisa kita jawab ketika kita tahu tren. Ya, jadi kata kuncinya pertanyaan untuk menjadi seorang buyer atau seller, atau ada satu lagi, libur ini harus gimana? Nah, itu kita taunya dari tren. Makanya penting banget untuk kita tahu tren di dalam sebuah market. Oke, kita coba nyalain aja indikator dari 4 EMA-nya ya. Kita tadi menggunakan EMA 20, 50, 100, dan 200. Kita sudah udah nyala untuk dari para EMA-nya dan ada rules-nya untuk ngebacanya. Jadi, ketika untuk menjadi seorang buyer atau uptrend kita sebutnya, uptrend atau buyer, ini yang paling penting adalah harga berada di atas EMA 200. Yang kedua, ketika downtrend atau seller, berarti harga berada di bawah EMA 200. Jadi kira-kira kayak gitu. Contohnya misalnya kalau misalnya digrafikan gitu ya.
Kita bikin coba grafik. Nah, contoh seperti ini. Terus para EMA ini ada di sini. Oke, berarti si EMA 200-nya ini, taruhlah ini EMA 200 ya. EMA 200 ini berada di bawah harga. Berarti harga berada di atas EMA 200. Ini berarti uptrend. Ketika posisinya dibalik, teman-teman. Ini posisinya, harga, dan EMA 200 ada di atas harga. Berarti ini downtrend. Harga, current price, berada di bawah EMA 200. Jadi ini mengindikasi downtrend. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, kita coba lihat contoh aja. Nah, untuk di Euro USD, teman-teman, ini kan kita menggunakan para EMA ya, 4 EMA berarti kan. 4 EMA itu berarti yang warna biru ini di TradingView saya, ini EMA 200. Yang warna hijau ini, ya, yang hijau muda ini adalah EMA 100, yang oranye EMA 50 dan EMA 20. Nah, kita pengen, ini idealnya ya, teman-teman. Idealnya adalah konsep dari 4 EMA ini semuanya sejajar berdasarkan dari tren yang kita mau. Contohnya, ini EMA 200, kita coba warnain sama aja, jadi warna hijau ya, warna biru. Kita jadikan warna biru. Oke, biru. Kemudian kita buat lagi, satu lagi. Ini warnanya ngikutin lagi, jadi warna hijau muda. Ya, kita pakai warna inilah, biar kelihatan. Wait. Oh, ini. Oke. Yang ketiga, ini untuk EMA 50. EMA 50 kita warnakan jadi warna oranye. Kemudian yang terakhir ada EMA 20. 20 kita warnain merah. Nah, wait. Merah. Oke, gini. Ketika indikasinya seperti ini, teman-teman, dan harga ada di atas sini misalnya. Nah, kira-kira kayak gini lah bentukannya ya. Ini kita pengen untuk si formasi 4 EMA-nya ini sejajar seperti 4 jari seperti inilah. Ketika uptrend, ini untuk uptrend ya. Ini untuk uptrend. Jadi si EMA 200 ini berada di bawah EMA 100, di bawah EMA 50, dan di bawah EMA 20. Sebaliknya, kalau downtrend, kita pengen EMA 200-nya di atas harga, karena rules-nya seperti itu. EMA 50-nya di bawah EMA 200-nya. EMA 50-nya di bawah EMA 100. Dan yang terakhir, EMA 20 di bawah EMA 50. Jadi idealnya kita pengen seperti ini. Ini untuk downtrend. Oke, teman-teman, itu jadi rules idealnya, formasi idealnya yang bisa teman-teman gunakan jadi patokan untuk penggunaan si 4 EMA gitu ya. Kalau uptrend harga di atas EMA 200 dan formasinya 200, 100, 50, 20 gitu ya. Jadi para EMA, 3 EMA-nya di atas EMA 200 dan downtrend kita pengen 3 EMA-nya ini di bawah EMA 200 kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ada catatan penting juga, ini menjawab pertanyaan yang sering banget terjadi atau ditanyakan. Kalau misalnya D1-nya uptrend, H1-nya downtrend, kita perlu pilih yang mana? Apakah D1 mas atau H1? Ini karena beda. Nanti jadinya tabrakan nggak nih kira-kira? Nah, kalau teman-teman menggunakan 4 EMA sebagai indikator untuk membaca sebuah tren, berarti teman-teman, para EMA ini fokus di time frame eksekusi atau entry. Jadi pertanyaan sebetulnya balik lagi ke teman-teman. Mau entry-nya di time frame berapa? Di H1 kah? Di H4 kah? Atau di daily? Ya udah, kalau misalnya di H1 berarti lihat 4 EMA-nya di H1. Kalau H4 entry-nya berarti lihat 4 EMA-nya di H4. Begitu juga di daily. Jadi sebetulnya tidak apple to apple nih. Kalau teman-teman
sandingkan atau bandingkan antara 4 EMA di H1 dengan H4. Ini mungkin banget beda. Atau mungkin H1 H4-nya sama tapi D1-nya beda. Nanti kan bikin jadi kita bingung atau confused sendiri akhirnya. Ini harus ngapain? Lama-lama kita jadi bingung gitu. Yang ujung-ujungnya kita ragu dan nggak entry. Nah itu kan sebetulnya hal yang perlu disederhanakan. Makanya ini catatan penting buat teman-teman. Ketika menggunakan 4 EMA, ini fokus ke time frame eksekusi atau entry aja. Gitu ya. Ini coba kita bedain warnanya jadi warna hitam. Oke. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya nih, yang diturunkan biasanya terjadi seperti ini. Mas, kalau misalnya di D1-nya uptrend, di H1-nya downtrend, berarti kan di H1-nya uptrend, di D1-nya downtrend. H1 berarti buyer, D1 berarti seller. Nggak tabrakan emang transaksinya, yang satu buy, yang satu sell gitu kan. Nah, itu nanti kita bahas coba di akhir sesi ini. Ya, kita coba masuk dulu ke contoh kasusnya dulu. Oke, di Euro USD, teman-teman. Di Euro USD kita lihat EMA 200 berada di bawah harga, which is harusnya uptrend, tapi teman-teman lihat lagi di EMA 100-nya. EMA 100-nya ini tumpang tindih sama EMA 50 dan 20, which is apa yang perlu kita lakukan kalau saya libur, berarti di Euro USD kita nggak entry, kita libur di Euro USD. Next, masuk ke 4H misalnya. Di 4H-nya gimana? Oh, di 4H-nya ternyata uptrend, Mas. Berarti valid nih, bisa dicari ya. Kita bisa cari areanya. Kita tinggal cari aja area untuk menjadi seorang buyer. Teman-teman di video-video sebelumnya kita udah pernah bahas ya, area UFO itu ada 4, 2 untuk buy, 2 untuk sell. Kita tinggal cari area. Di sini ada rally base rally. Teman-teman bisa ngambil di sini. Teman-teman juga bisa ngambil di atas ini. Gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga bisa menggunakan tools iZone. Jadi biar lebih mempermudah untuk membaca sebuah zona. Nah, kan kita sudah tergambar tadi, kita hapus aja, nggak apa-apa. Nah, teman-teman tinggal fokus cari area. Teman-teman tinggal pilih area yang teman-teman inginkan untuk dijadikan sebuah tempat entry. Gitu, di H4 kelihatan tadi di 60, uptrend juga sebetulnya cuman masih nggak jelas. Di 4H lebih valid. Di 1D kita coba lihat trennya seperti apa. Oh, trennya malah lebih valid lagi di daily kan. Dia lebih, formasinya lebih bagus lagi. Kira-kira tinggal kita cek apakah di daily ini ada ada zona untuk buy atau enggak. Ternyata nggak ada. Berarti nggak ada zona untuk buy di daily, which is kita nggak menggunakan time frame daily. Berarti kita coba lagi cek di time frame 60 tadi juga belum valid. Berarti di 4H satu-satunya time frame yang trennya jelas terlihat dan juga ada area UFO-nya. Teman-teman bisa entry gitu ya di 4H berarti. Selanjutnya coba misalnya next di GBP USD dari time frame 60 dulu. Time frame 60 valid nggak? Oh, valid untuk buy nih Mas, karena EMA 200 berada di bawah harga dan formasi 4 EMA-nya juga sudah cukup oke. Berarti pilihan zona yang kita ambil mana? Di sini ada rally base rally gitu ya. Teman-teman bisa ngambil di sini. Coba ke 4H-nya, 4H lebih valid lagi, berarti kita tetap ngambil area area demand atau buy gitu ya. Di 1D kira-kira gimana? Di 1D, wah makin valid lagi Mas, berarti kita bisa ngambil. Nah di GBP USD semuanya kebetulan 4 EMA-nya ini searah gitu. Nah saya sebetulnya ada satu contoh teman-teman, kalau tidak salah di Euro CAD. Nah Euro CAD ya. Di Euro CAD teman-teman, di time frame H1 ini downtrend, which is yang perlu teman-teman lakukan mencari area sell. Di sini ada drop base drop ya. Sini ada drop base drop. Tugas kita berarti mencari area sell atau area supply gitu ya. Kita coba ke 4H. 4H-nya gimana trennya? Ternyata trennya juga masih downtrend, teman-teman. Cuman masih tumpang tindih si EMA-nya, jadi nggak valid. Ini unconfirmed lah saya biasa nyebutnya. Kita coba cek di daily D1. 1D. 1D ternyata uptrend. Berarti di 1D kita harus jadi seorang buyer, bukan menjadi seorang seller. Nah, kan gampangnya seperti itu. Jadi kebayang nih kalau teman-teman bandingkan satu-satu time frame-nya, malah jadi pusing sendiri akhirnya. Jadi nggak entry-entry karena ragu. Kan kayak gitu. Ya. Oke, kita balik lagi ke catatan kita tadi. Jadi udah kebayang seharusnya cara penggunaan dari si 4 EMA ini. Nah, saya mau nyinggung sedikit tentang iTrend ya. iTrend ini kan 4 EMA nih. Terus kita coba ke iTrend deh.
Kalau untuk iTrend, ini catatan penting untuk iTrend. Kalau misalnya teman-teman menggunakan iTrend, ini kunci pentingnya adalah kita membaca tren di common time frame. Yang normal aja yang biasa digunakan. Ketika teman-teman akan entry di H1, teman-teman cukup perlu buka time frame D1 untuk lihat iTrend-nya statusnya apa. Kalau teman-teman mau entry di H4, teman-teman cukup fokus ambil iTrend-nya di W1 atau weekly. Selanjutnya, kalau teman-teman mau ambil mau di D1 misalnya entry-nya ya, teman-teman tinggal cukup cari di monthly. Oke? Ini yang mungkin time frame yang general yang biasa teman-teman gunakan gitu ya, H1, H4 atau D1. Atau mungkin M30 ya teman-teman tetap menggunakan H4 gitu ya. Nanti turunannya seperti itu. Contoh deh, tambahin kita satu. M30 teman-teman bisa menggunakan H4 untuk lihat trennya. Nah, selanjutnya gimana caranya untuk penggunaan iTrend? Kita coba contoh di GBP USD yang tadi valid untuk menjadi seorang buyer. Kita tinggal nyalain aja iTrend-nya, teman-teman. Di sini iTrend ya, ini tampilannya dia ada status, ada average, ada current, expired, dan confirm. Kita cukup lihat warna dan confirm atau enggaknya aja, sebetulnya seperti itu. Oke, dan dipasangkan di common time frame. Karena di GBP USD di sini H1, berarti kita menggunakan daily. Oke, kita lihat di daily trennya confirm up, berarti menjadi seorang buyer, valid, berarti sama kayak dengan penggunaan 4 EMA. Nah, kalau teman-teman mau bandingkan seperti ini, 4 EMA-nya teman-teman nyalakan di H1, untuk iTrend-nya teman-teman nyalakan di D1. Nah, ini baru valid, apple to apple gitu. Pasti selaras, karena memang penggunaannya seperti itu, memang di setnya seperti itu. Dibuat indikatornya untuk tujuannya yang sama, seperti itu. Gitu. Contoh misalnya, kalau tadi yang agak berbeda ya, di Euro CAD ya, tadi Euro CAD. Euro CAD di Euro CAD di D1-nya warna merah. Di H1-nya dia juga downtrend, teman-teman. Jadi apple to apple, masuk gitu kan, downtrend. Tapi kalau misalnya di sini kita diceknya berarti di monthly. Oke, kemudian di sini ya kita ke daily. 1D. Apple to apple juga kan pada akhirnya. Di daily uptrend, di week monthly, ini monthly ya. Monthly juga uptrend. Oke, karena warna hijau gitu. Nah, itu baru apple to apple untuk pembandingan yang teman-teman inginkan. Kira-kira seperti itu. Oke, clear ya untuk iTrend. Nah, kita coba balik lagi nih ke catatan kita tadi. Oke, pertanyaannya selanjutnya. Mas, kalau misalnya di daily itu kita coba bikin gambar aja deh. Contoh. Di daily ini lagi uptrend. Oke. Which is kita mau mencari area buy. Contoh aja gampangnya, area buy itu di sini. Karena gini, kita ini beberapa teman-teman juga ada yang sebetulnya salah kaprah ya, salah pemahaman. Kalau misalnya untuk uptrend berarti langsung bisa buy now sekarang. Kalau misalnya downtrend berarti bisa sell now sekarang. Nah, sebetulnya nggak seperti itu. Karena kita tetap menggunakan pending order. Hukum kita yang pertama adalah jual di harga mahal, beli di harga murah. Jadi ketika uptrend kita mau harga retrace dulu. Kita mau harga balik dulu ke area yang kita inginkan. Contoh di daily di sini berarti ada rally base rally, teman-teman. Kalau misalnya kita zoom in, nah kira-kira kayak gini, ada area rally base rally gitu ya. Kita pengen seperti ini, kita tunggu plan kita pengen harga balik ke area kita baru mantul ke atas. Ini untuk di daily. Tapi kalau misalnya di weekly, di H1-nya ternyata downtrend. Nah di downtrend kita pengen berarti seperti ini. Oke, kita pengen berarti kan untuk areanya biasanya dia ada area UFO di sini dan plan kita pengen harga retrace dulu ke area kita baru turun ke bawah. Oke. Nah, ini
jadinya nggak kontradiktif sebetulnya. Kenapa? Karena coba kita zoom in. Ini yang di D1 ya. Ini kita coba tandain ini di daily misalnya. Daily. Yang ini adalah H1. H1. Nah, area seperti ini kita zoom in di sini. Area ini, downtrend ini sebetulnya ada di, nah ini, ketika harga retrace untuk menjemput area rally base rally atau buy di daily. Tapi ketika kita zoom in masuk ke H1, karena kan tadi ya balik lagi, candle di daily sama H1 ini beda. Candle satu hari di H1 ada 24, tapi di daily cuma satu. Kan kira-kira kayak gitu. Berarti kalau kita zoom in struktur di daily, ketika harga turun ke bawah, ketika menjemput area buy-nya di daily, di situ berarti terjadi downtrend di H1. Teman-teman bisa mengambil area-area sell di sana. Jadi kalau misalnya kita sandingkan ya kira-kira seperti ini. Sorry. Ini kita panahin aja ya biar enak. Nah, gitu kira-kira. Oke. Ketika harga turun ke bawah kan seperti ini kan, di daily hanya terlihat market seperti ini aja, tapi kalau kita zoom in lagi ke H1 dia ngejemput area dan turun lagi ke bawah. Ketika harga turun lagi ke bawah, di sini baru ada area buy. Kita warnanya bedain, ini jadi warna merah, ini warna hijau. Nah, pas ini kan berarti dapat TP kita nih. Kalau misalnya kita pakai Fibonacci, kita nyalain. Oke, ini nyampe TP kita. Dan ternyata pas dia nyampe TP kita, dia ngejemput buyer dari time frame daily. Gitu ya. Nah, setelah itu plan kita pengen yang di daily harga mantul lagi ke atas. Gitu. Ini kita Nah, kita pengen plan kita seperti itu. Oke? Jadi nggak kontradiktif sebetulnya. Kalau kita mau, teman-teman mau punya plan di H1 boleh teman-teman open transaksi. Di daily juga misalnya ada struktur yang bagus, trennya juga jelas, tapi kontra nih masih yang satu sell yang satu buy, ya lakuin aja. Yang penting teman-teman punya alasan kenapa entry sell, kenapa entry buy-nya di sana. Tapi kalau misalnya, tapi kan takut tabrakan mas, takut kontradiktif ya, enggak. Karena ya ini ya, kalau kita sederhanakan lagi, ketika uptrend di sini dia menjadi seorang buyer dan kita nggak langsung buy now, kita pending order di harga yang murah. Berarti akan ada momen penurunan harga dulu kan, ada retrace harga dulu ke zona yang kita inginkan. Akan ada pembalikan arah dari candlenya gitu, dan dia turun. Ketika turun ini di time frame yang lebih kecil terjadi banyak struktur dan candle, dan ada area UFO sell-nya. Ketika terjemput dan hit TP-nya di H1 berarti menjemput buy atau zona buy di daily. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, ini hanya zoom in dan zoom out-nya aja. So, kalau misalnya teman-teman bingung D1 harus D1 uptrend, di H1 downtrend, ya teman-teman nggak perlu masalah. Yang penting sesuai dengan alasan teman-teman entry aja gitu ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini kalau di daily dan di H1. Nah, teman-teman, kita tadi udah bahas mengenai tentang trend. Jadi tadi ada beberapa objek ya yang bisa kita gunakan untuk membaca sebuah trend. Yang pertama ada para EMA 20, 50, 100, dan 200. Kemudian kita bisa menggunakan iTrend juga. Yang terakhir kita bisa menggunakan market structure. Nah, market structure mungkin nanti kita bahas di lain sesi. Di 4 EMA tadi ini sudah cukup menjawab pertanyaan yang tadi di awal kita bahas juga. Baiknya di H1, H4, atau di daily. Nah, ini jawabannya fokus ke time frame yang teman-teman gunakan. Teman-teman entry di H1 ya udah para EMA-nya di H1. Jangan jadi nyebrang-nyebrang, ini mau konfirmasi di H1-nya gimana, H4-nya gimana, daily-nya gimana. Ini jadi bikin bingung yang nanti dan malah ragu-ragu nggak entry-entry gitu. Kalau misalnya teman-teman mau dibandingkan, ya menggunakan iTrend. Berarti kalau teman-teman entry di H1, iTrend-nya lihat di D1. Nah, atau mungkin di H4 entry-nya teman-teman lihatnya di weekly. Kira-kira kayak gitu. Kalau teman-teman mau membandingkan sebuah trend. Jadi nggak bisa ya kalau pakai 4 EMA, teman-teman entry di H1, lihat lagi di H4, ini mungkin sama, tapi di daily-nya mungkin beda. Atau sebaliknya misalnya, di H1-nya uptrend, H4-nya downtrend, di D1-nya downtrend juga. Nah, teman-teman malah nanti jadi bingung gitu. Jadi fokus di time frame eksekusi aja. Kalau iTrend, teman-teman fokus di common time frame yang
sesuai dengan time frame eksekusi teman-teman gitu ya. Terakhir yang kita ngobrolin tadi tentang kontradiksi, kira-kira ada nggak kalau di D1 misalnya up, di H1-nya dia down, berarti sell gitu ya. Nah, itu tadi kita udah bahas. Itu sebetulnya di H1 ini, kalau kita zoom in yang di daily, di H1 ini adalah posisi dari retrace ketika harga mau menjemput area buy di D1. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, kira-kira gimana? Sudah tercerahkan atau masih bingung? Atau mungkin ada pertanyaan lain, bisa langsung chat di kolom komentar di bawah aja. Pastiin untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan di luaran sana. Dan pastiin juga untuk subscribe NFC Forex TV biar dapetin update-update edukasi selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.